warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iin Hoirunisa MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, serta rekan-rekan mahasiswa semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan perkuliahan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas ekonomi reguler 3A yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dini Hermalia dan rekan-rekan saya Eva Sophia Suwandi, Iqbal Kurniawan, dan Fadila Nur Azizah. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang neo-Keynesian dan pasca-Keynesian. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung mulai saja ke pemateri yang pertama. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Untuk pembahasan yang pertama ada tokoh-tokoh Keynesian. Pada intinya, pemikiran-pemikiran para tokoh Keynesian berakar dari pemikiran-pemikiran Keynes, namun sudah berkembang lebih jauh. Adapun tokoh-tokoh Keynesian, yang pertama ada Alvin Hervey Hassan tahun 1887 sampai 1975, mengemukakan tentang pendapatan nasional, investasi, kesehatan kerja dalam gerak gelombang dan fluktuasi ekonomi. Yang kedua, Simon Kuznets dari tahun 1901 sampai 1985. Kuznets berhasil menggabung ilmu statistik dengan ilmu ekonomi menjadi satu kesatuan yang padu. Ia menyumbangkan pemikiran tentang perhitungan pendapatan nasional. Untuk yang ketiga, John R. Hicks tahun 1904. Salah satu jasanya yang sangat besar ialah kemampuannya dalam merangkai teori ekonomi mikro ke dalam kerangka teori makro Keynes melalui pendekatan matematika. Tokoh yang keempat ada Wesley Leontief tahun 1906, membahas tentang bagaimana komposisi dan keterkaitan sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan. Yang kelima, Paul Samuelson 1915. Samuelson termasuk pemikiran utama mazhab neo-Keynes. Ia berjasa dalam menyebarluaskan teori neo-Keynes. Ada beberapa pemikiran. Satu, Samuelson secara gamblang memperlihatkan bagaimana pandangan luar negeri dimasukkan ke dalam kerangka teori ekonomi makro. Samuelson berhasil menemukan konsep faktor pengganda atau multiplier dan akselerator dari beberapa variabel ekonomi seperti investasi, tabungan, dan konsumsi. Yang selanjutnya ada teori gelombang perusahaan. Teori gelombang perusahaan digunakan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi. Bagi kaum neo-Keynesian, fluktuasi ekonomi terjadi karena dua penyebab utama. Yang pertama, adanya perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Yang kedua, terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan kesempatan kerja penuh. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada teori pertumbuhan dan pembangunan. Pada teori ini, pakar pertama yang lebih serius dalam mengembangkan teori pertumbuhan adalah Schumpeter, dan beliau meletakkan dasar pengembangan teori pertumbuhan ekonomi kepada tulisannya yang berjudul The Theory of Economic Development. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1912 dalam bahasa Jerman dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1934. Nah, menurut Schumpeter, pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah entrepreneur. Pertumbuhan ekonomi juga akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang orang untuk menggali penemuan baru. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap teori pembangunan. Yang pertama yaitu ada tahap tradisional statis. Pada tahap ini dicirikan oleh keadaan iptek yang mana masih sangat rendah dan belum begitu berpengaruh.
terhadap kehidupan. Selain itu juga, perekonomian pun masih didominasi sektor pertanian, pedesaan, struktur sosial politik juga masih sangat bersifat kaku. Yang kedua yaitu ada tahap transisi atau pra-take off. Pada tahap ini, iptek mulai berkembang, produktivitas semakin meningkat, dan industri semakin berkembang. Tenaga kerja pun mulai berhasil dari sektor pertanian ke sektor industri, pertumbuhan tinggi, kaum pedagang bermunculan, dan struktur sosial politik semakin membaik. Yang ketiga, tahap lepas landas. Pada tahap ini dicirikan oleh keadaan suatu hambatan-hambatan sosial politik yang umumnya dapat diatasi. Tingkat kebudayaan dan iptek semakin maju. Investasi dan pertumbuhan tetap tinggi dan mulai terjadi ekspansi perdagangan luar negeri. Yang keempat, yaitu ada tahap dewasa, dan pada tahap ini masyarakat semakin dewasa dapat menggunakan iptek sepenuhnya dan terjadi perubahan komposisi angkatan kerja di mana jumlah tenaga kerja yang skilled lebih banyak dari yang unskilled. Serikat-serikat dagang dan gerakan-gerakan baru semakin maju dan berperan berpendapatan per kapita tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada tahap konsumsi massa. Nah, pada tahap ini merupakan tahap terakhir masyarakat hidup serba berkecukupan. Selanjutnya adalah materi tentang kebijakan fiskal versus moneter. Menurut para pemikir Keynesian mengatakan bahwa kebijakan moneter ini kurang efektif diterapkan dalam pengendalian perekonomian dan menjaga stabilitas keuangan. Adapun menurut para pemikir Keynesian, kebijakan yang tepat atau lebih efektif adalah menggunakan kebijakan fiskal. Lantas, apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi dalam menjaga kestabilan nilai keuangan melalui pengeluaran dan pendapatan suatu negara. Jadi pengeluaran dan pendapatan negara ini diatur ya. Nah, adapun contoh dari penerapan kebijakan fiskal ini adalah adanya padat karya untuk mengatasi pengangguran, menaikkan harga-harga untuk mengurangi inflasi, adanya bantuan dari pemerintah. Contohnya adalah BLT atau bantuan langsung tunai. Selanjutnya yaitu apa sih kebijakan moneter? Nah, kalau kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh otoritas keuangan, dalam hal ini Bank Sentral. Kalau di Indonesia diduduki oleh Bank Indonesia ya, untuk mengatur ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan. Nah, adapun penerapan dari kebijakan moneter ini adalah adanya kebijakan untuk mempertahankan tingkat suku bunga agar tetap tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.